ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga ahli hadis, ahli fikih dan sufi, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, lahir tahun 1265, wafat 1350 Hijriah. Kata beliau bahwa nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam adalah nasab Ahlul Bait yang paling sahih di dunia. Ini beliau yang mengatakan seorang ulama sufi dan bukan dari keluarga Ba'alawi. Kemudian kami sampaikan juga pernyataan seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih dan sejarawan dari Mekah, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi Al-Hanafi rahimahullah, lahir tahun 1270 Hijriah, wafat 1365 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam adalah nasab yang paling diakui dan diyakini kesahihannya oleh semua klan Ahlul Bait di dunia. Ini disampaikan, ternyata ada yang belum percaya juga. Alasannya karena yang bersangkutan bukan orang Yaman dan hidup pada abad ke-14 Hijriah. Padahal beliau berdua ini para ulama besar, bukan ulama abal-abal. Nah, kalau begitu kita mundur ke belakang, bahwa kesahihan nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam sejak generasi awal hingga masa terkini. Dari mana? Ini ada ulasan Al-Imam Al-Alim Al-Mu'arrikh Al-Faqih, ulama besar yang menjadi teladan, menjadi panutan yang alim, sejarawan dan ahli fikih, yaitu Abu Muhammad At-Tayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Ba Makhramah Al-Hijrani Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah, lahir tahun 870 Hijriah, wafat 947 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Qiladatun Nahar fi Wafayati A'yanid Dahr. Ini yang ditulis oleh beliau Al-Alim Al-Imam Al-Alim Al-Mu'arrikh Al-Faqih Abi Muhammad At-Tayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Makhramah Al-Hijrani Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nah, beliau menulis tentang biografi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainil Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib rahimahumullah wa radhiya anhum ajma'in. Lalu beliau mengulas kharaja Ahmad Al-Madhkur min Al-Basrah khamisa khamsatin ghairal khadami mutanaqqilan bi ahlihi wa malihi wa waladihi hatta qadima Hadramaut. Wa kullu ma aqama bi baldatin minha ishtara aqaran. Fa awwalu ma aqamu bil Husaysah, thumma intaqalu minha ila qarati Jashib, thumma intaqalu minha ila Saman, thumma intaqalu min Saman ila Baiti Jubair. Wahtafaru fiha bi'ran wa hiya al-an ma'rufatun bi bi'ri Ahmad. Thumma intaqalu min Baiti Jubair ila Tarim wastawtanuha. Wa banaw fiha masjidahum al-ma'ruf al-an bi Masjid Ali Ahmad. Wa huwa Masjidu Ahmad bin Isa al-Madhkur. Qala hafidhu Syekh Ali bin Abi Bakar Ba'alawi. Wa kana fi intiqalihim min al-Iraq salamatuhum mimma iltabasa bi asyraful Iraq mimma khalafati sunnah wa ittiba'i ahli al-bid'ah wa syi'ah fil aqaidil fasidah. Wa rubbama kana dhalika bisababi suknahum al-Iraq wa mujawaratihim li ahli kama qil ar-rada' wal biqa' yughayyiran ittiba'. Wa Ahmad bin Isa hadha wajadu Sadah Ali Ba'alawi nafa'allahu bihim. Wa tufi Ahmad al-Madhkur bil Husaysah al-Madhkurah wa qabruhu fi syi'biha. Qala al-Khatib wa kana yara 'ala al-mawdi' alladhi yusharu ilayhi anna qabrahu asy-syarif fihi an-nur al-'azim. Qala
Wa kana syekhuna Syekh Al-Arif Billah Abdul Rahman ibn Syekh Muhammad bin Ali Alawi yazuru dhalikal makan. Wakil mata biqarati Jashib. Walam aqif ala tarikhi wafatihi wa ghalibu dhanni annahu tuwfiya fi hadhil mi'ah. Wallahu subhanahu a'lam. Wa khallaf Ahmad al-madhkur waladan yusamma Ubaidan bitasghir wa yuqalu lahu aydan Abdullah. Qala Syekh Ali bin Abi Bakar Ba'alawi wal-zahir anna ismahu Abdullah wa innama kana tasghir ismihi tawadu'an wa hadban lin-nafsi fashtahara bidzalika 'inda ahli Hadramaut wallahu subhanahu a'lam. Wa khalafa Ubaidun salasatan minal walad wa hum Basri jaddul faqih Salim bin Basri al-madhkur fi awailil mi'ati sadisah wa Syekh Jadid jaddul Imam al-Muhaddits Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid al-ati dzikruhu fi awailil mi'ati sadisah aydan wa Syekh Alawi wa qarada nasru Syekh Basri wa Jadid wa ladai Syekh Ubaid ala rasi 600 wa lam yabqa lahuma 'aqbun illa nasra Syekh Alawi ibn Ubaid jaddu Ali Ba'alawi. Qala al-Khatib walamma qadima Ahmad ibn Isa al-madhkur wa man ma'ahu ila Hadramaut wa da'u an-nisbata asy-syarifah i'tarafa lahum ahlu Hadramaut bil fadli wa ma ankaruh thumma innahum ba'da dhalika aradu minhum iqamatal bayyinah tawkidan lima da'u wa kana bi tarim idzaka 300 muftin fasara al-imam al-muhaddits Ali ibn Ahmad bin Abi Jadid al-Basrah wa asbata nisbatahum 'inda qadhiha wa ashhada 'ala itsbatil qadhi nahwa 100 syahidin mimma yuridu as-safar al-hajj wa raqaba bi Makkah hujjaju Hadramaut 'ala ulaika asy-syuhud falamma qadimu Hadramaut wa shahidu bidzalik i'tarafa an-nasu lahum bin nisbati asy-syarifah wa aqarru lahum bil fadl wal hurmah wa jama'a 'ala dzalika al-ulama was-salihun. Qal wa mimman sahhaha 'uluwa syarafihim wa sihhata nasabihim al-imam Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub wal imam Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Marwani at-Tarimi wal imam al-Allama al-Muhaddits Qutbuddin Umar bin Ali wal imam al-Qutb Abdullah bin As'ad al-Yafi'i wal imam al-Jalil Muhammad bin Bakar Abbad wa Syekh al-Syair Fadl bin Abdullah Fadl wal qadhi al-muhaqqiq Abdul Rahman bin Abi Ali bin Hassan wal faqih al-alim Mas'ud bin Abi Syukair fi kitabih alladhi allafahu fil ulama was salihin. Intaha wallahu a'lam. Ahmad bin Isa al-Muhajir, nama beliau adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka semuanya. Ahmad tersebut pergi dari Basrah bersama 5 orang selain para pelayannya. Berpindah-pindah bersama keluarga, harta dan anak-anaknya hingga tiba di Hadramaut. Setiap tinggal di satu tempat, beliau membeli lahan. Pertama, mereka tinggal di Husaisah. Lalu berpindah ke Bukit Jashib. Lalu mereka berpindah ke Samal. Kemudian berpindah dari Samal ke Bait Jubair dan di sana mereka menggali sumur dan sekarang dikenal dengan Sumur Ahmad. Kemudian berpindah dari Bait Jubair ke Tarim dan tinggal di sana. Mereka membangun masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Ali Ahmad, yaitu Masjid Bani Ahmad bin Isa tersebut. Cucu beliau Syekh Ali bin Abi Bakar Ba'alawi berkata, dalam perpindahan dari Irak, mereka selamat dari apa yang mengacaukan para asyraf di Irak yang menyelisihi ajaran sunnah, mengikuti ahli bid'ah dan syiah dalam akidah-akidah yang rusak. Barangkali hal itu disebabkan mereka tinggal dan bertetangga dengan penduduk Irak, sebagaimana dikatakan menyusu dan daerah atau tempat tinggal dapat merubah karakter.
Ahmad bin Isa ini adalah kakek sadah keluarga Ba'alawi. Semoga Allah memberikan manfaat dengan mereka. Ahmad tersebut wafat di Husaisah dan dimakamkan di Bukit Husaisah. Al-Khatib berkata, tempat yang ditunjuk sebagai makam beliau yang mulia selalu terlihat cahaya yang agung. Guru kami Al-Arif Billah Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Ali Alawi selalu berziarah ke tempat tersebut, dan dikatakan beliau wafat di Bukit Jashib. Aku tidak menjumpai waktu wafatnya, tanggal dan tahun berapa. Perkiraan kuat beliau wafat pada abad tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Ahmad tersebut meninggalkan anak yang bernama Ubaid. Ia juga disebut Abdullah. Syekh Ali bin Abu Bakar Alawi berkata, yang jelas namanya Abdullah, hamba Allah, hanya saja namanya menjadi Ubaidillah, hamba kecil Allah, karena faktor rendah hati dan memerangi nafsunya, sehingga beliau populer dengan nama Ubaidillah menurut keluarga Hadramaut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Ubaid meninggalkan 3 orang anak. Mereka adalah yang pertama Basri, kakek dari seorang yang ahli fikih, Salim bin Basri, wafat tahun 604 Hijriah, yang akan disebutkan pada permulaan abad ke-6. 2, Syekh Jadid, kakeknya Al-Imam Al-Muhaddits Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid, yang akan disebutkan pada permulaan abad ke-6 pula. Dan 3, Syekh Alawi, keturunan Syekh Basri dan Jadid. Kedua anaknya Syekh Ubaid punah pada permulaan abad ke-6, dan tidak tersisa dari keturunan keduanya, kecuali keturunan Syekh Alawi bin Ubaid, kakek keluarga Ba'alawi. Al-Khatib berkata, ketika Ahmad bin Isa dan orang-orang yang menyertainya datang ke Hadramaut dan mengaku dari nasab yang mulia keturunan Nabi SAW, maka penduduk Hadramaut mengakui keutamaan mereka dan tidak mengingkarinya. Pengakuan itu dipercaya oleh mereka. Kemudian setelah itu mereka penduduk Hadramaut menginginkan bukti untuk menguatkan apa yang mereka akui. Pada waktu itu di Tarim terdapat 300 mufti. Maka Al-Imam Al-Muhaddits Ali bin Ahmad bin Abi Jadid pergi ke Basrah dan melakukan isbat nasabnya di hadapan Qadhi Basrah. Sidang isbat yang dilakukan oleh Qadhi disaksikan oleh 100 orang saksi dari orang-orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Lalu para jamaah haji Hadramaut memeriksa saksi-saksi itu berjumpa di Mekah. Ketika mereka jamaah haji Hadramaut datang pulang ke Hadramaut dan menjadi saksi isbat nasab tersebut melalui 100 orang saksi, maka masyarakat Hadramaut mengakui nasab mereka yang mulia. Mereka mengakui keutamaan dan kemuliaan mereka, dan hal itu menjadi kesepakatan ijma' para ulama dan orang-orang saleh. Al-Khatib berkata, di antara ulama yang mengesahkan keluhuran kemuliaan dan keabsahan nasab mereka adalah Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub, Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Marwani At-Tarimi, Al-Imam Al-Allam Al-Muhaddits Qutbuddin Umar bin Ali, Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, Al-Imam Al-Jalil Muhammad bin Abi Bakar Abbad, Syekh yang populer Fadl bin Abdullah Fadl, Al-Qadhi Al-Muhakkik Abdurrahman bin Abi Ali bin Hassan, dan Al-Faqih yang alim Mas'ud bin Abi Syukail dalam kitab yang ditulisnya mengenai para ulama dan orang-orang saleh. Wallahu a'lam. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ulasan histori di atas memberikan beberapa kesimpulan penting bagi kita. Pertama, sejarah perjalanan keluarga Ba'alawi sejak migrasi Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir telah diketahui oleh masyarakat umum, terutama masyarakat Hadramaut. Kedua, perpindahan itu
bermotif agama, yaitu untuk melindungi anak cucu beliau dari pengaruh Syiah yang menodai sebagian saadah di Irak. Ketiga, kedatangan keluarga Sayyid Ahmad bin Isa ke Yaman diterima dengan baik oleh masyarakat dan diakui sebagai saadah tanpa ada yang menolaknya. Keempat, hanya saja pada masa Al-Imam Al-Muhaddits Ahmad bin Ali bin Abi Jadid abad ke-6 ya, dan ke-7 ada permintaan bukti dari masyarakat Hadramaut tentang nasab mereka. Lalu beliau ke Basrah, tempat asal Sayyid Ahmad bin Isa dan sebagian anak-anaknya di sana, dan dilakukan sidang isbat nasab keluarga beliau di pengadilan agama dengan menghadirkan 100 orang saksi. Kemudian 100 orang saksi itu melaporkan kepada para jamaah haji Hadramaut pada waktu musim haji di Mekah. Kelima, sepulangnya dari musim haji, isbat nasab ini kemudian diterima dan diakui oleh 300 ulama yang mencapai derajat mufti di Tarim. Keenam, setelah hasil isbat di Basrah sampai ke Hadramaut, maka para ulama dan orang-orang soleh berijma menyepakati kesahihan nasab keluarga besar Sayyid Ahmad bin Isa, datuk keluarga Sadah Ba'alawi. Artinya apa? Pada abad ke-6 Hijriah, nasab Sadah Ba'alawi ini sudah diakui secara aklamasi oleh para ulama dan orang-orang soleh di Yaman, di Hadramaut. Ketujuh, nasab Sadah Ba'alawi juga disahihkan oleh beberapa ulama besar dan terkemuka. Siapa? Yaitu Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub, wafat tahun 611 Hijriah. Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Marwani At-Tarimi. Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddits Qutbuddin Umar bin Ali. Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, wafat tahun 768 Hijriah. Al-Imam Al-Jalil Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad, wafat tahun 801 Hijriah. Syekh yang populer Fadl bin Abdullah Bafadl, wafat tahun 805 Hijriah. Kemudian Al-Qadhi Al-Muhakkik Abdurrahman bin Abi Ali bin Hassan, dan Al-Faqih yang alim Mas'ud bin Abi Syukel. Nah, artinya apa? Dari sini ya, dari sini ternyata nasab Sadah Ba'alawi sejak awal di Yaman, tempat tinggal mereka, tidak ada persoalan. Ketika datang, karena Sayyid Ahmad bin Isa ini membawa banyak pembantu, dalam satu riwayat yang dibawa 70 orang, sekitar 70 orang. Penduduk Yaman percaya kalau mereka Sadah karena saksinya banyak. Dalam perjalanan waktu pada abad ke-6, sekitar abad ke-6, karena diinginkan adanya bukti yang legal secara syar'i, maka dari keluarga Ahmad bin Isa, dari keluarga Ubaid atau Abdullah ini pergi ke Basrah melakukan isbat. Kemudian setelah itu nasab yang mulia ini, bahwa keluarga Ba'alawi memang benar-benar Sadah, menjadi aklamasi para ulama dan orang-orang soleh di Yaman pada waktu itu. Nah, ini artinya apa? Yang tahu bahwa Sadah Ba'alawi ini memang benar-benar nasabnya sahih, itu penduduk Yaman yang hidup pada masa beliau-beliau dulu. Dan ini ditulis di dalam kitab-kitab sejarah. Penduduk Yaman tentunya lebih tahu, para ulama yang ada pada waktu itu lebih tahu tentang kesahihan nasab ini. Jadi kalau yang membatalkan nasab ini justru orang Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jogja, ini gak pas. Karena bukan orang yang tinggal di Yaman, yang ngerti orang sana. Dan tentunya pada masa lalu lebih ngerti daripada masa sekarang. Walhasil, nasab Sadah Ba'alawi ini sudah menjadi ijma di kalangan orang-orang soleh dan para ulama pada masa lalu. Tidak ada persoalan.
Penolakan terhadap nasab Sadah Ba'alawi hanya belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini. Siapa yang melakukan? Setelah dicek di website-website itu, ternyata mereka adalah orang-orang Wahabi, lalu diikuti oleh sebagian orang-orang kita, entah karena tujuan apa atau punya persoalan apa, tiba-tiba membatalkan. Jelas gak diterima karena bukan ulama. Masalah nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam ini persoalan yang sudah selesai, disepakati oleh para ulama dan orang-orang soleh. Yang nggak mau ya bukan ulama dan bukan orang-orang soleh. Makanya kata Syekh An-Nabhani, orang abal-abal agamanya yang menolak nasab Sadah Ba'alawi. Saya akan berbicara tentang nasab Ba'alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun. Makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Ba'alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa,
yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk yakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada, dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Ubaidillah punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno. Kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahib Mirbat pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Shahib Mirbat. Menurut Ibnul Athir abad ke-7, yang bergelar Shahib Mirbat adalah Muhammad Al-Manjawi, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnul Athir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad Al-Manjawi. Muhammad Al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnul Athir sebagai Shahib Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahib Mirbat. Nah, tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahib Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahib Mirbat.
Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah mirbat dan sejarah dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali, dalam tanda kutip sahib mirbat ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan sahib mirbat dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar sahib mirbat, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia acak. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali ini. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang sahib mirbat. Bahkan orang mirbat sendiri hari ini, sejarawan mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang sahib mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad sahib mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan mirbat, sejarawan Dhifar, saya yakin orang Dhifar dan orang mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok sahib mirbat ini, sejarawan Dhifar, sejarawan mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadah-sadah mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah mirbat yang hari ini ada, rungkat semua. Kemudian Abdullah bin Sahib Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Ghurar abad 10 sebagai anak Sahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Sahib Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Sahib Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah.
Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Shahib Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Shahib Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Shahib Mirbat. Muhammad Shahib Mirbatnya mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Shahib Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Kalikosam. Saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah, yang bisa dipegang keulamaannya dalam ilmu nasab, yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian Jadid yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Lihat nama Abdullah bin Shahib Mirbat, inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid, inqarada fi al-qarnis fi akhiri qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan tidak ada. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak dicatat dalam sejarah seperti Muhammad Shahib Mirbat itu kemudian berketurunan sampai hari ini. Ini yang terjadi dengan nasab Ba'alawi. Kemudian kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya Kitab Tarikh Sambal pada abad ke-10. Ini mencatat nama Faqih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah dan geografi Hadramaut
yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Omar bin Salman. Kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak di atas namakan Ibnu Hisan, tapi di atas namakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Jadi ini ada pola baru. Kalau pola-pola yang dulu saya temukan, manuskrip dicari, kemudian manuskripnya ditulis, setelah manuskripnya di restorasi, kemudian disisipkan nama-nama yang tidak ada di dalam manuskrip asli untuk dicetak, sehingga nama yang tidak ada ini menjadi ada dan kemudian dianggap sebagai apa yang ada dalam manuskrip aslinya. Nah, tetapi yang baru ini yaitu kitab Tarikh Sambal, manuskrip Ibnu Hisan, Tarikh Ibnu Hisan ditemukan, tapi tidak ditahqiq, malah kemudian diambil beberapa lembar, kemudian disusun sedemikian rupa seakan-akan ini adalah karyanya, dimasukkan nama-nama Ba'alawi, kemudian diberikan nama atau pengarang Syekh Sambal. Jangankan kitab ini ada pada masanya, tokoh Syekh Sambalnya aja ada yang meragukan dia betul-betul pernah ada. Jadi yang disebut Syekh Sambal dari keturunan Ahmad bin Isa ini, para tokoh sejarawan di Yaman itu ada yang tidak percaya kalau Syekh Sambal ini pernah ada pada abad 10. Lalu dari mana pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi bisa menyatakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanggung jawab adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan dia menemukan manuskrip atas nama Syekh Sambal, kemudian dia mencetaknya. Ternyata setelah diteliti oleh pakar sejarah, ini kitab bukan milik Syekh Sambal, tapi sebagian diambil dari kitab Ibnu Hisan, kemudian ditaruhin nama Syekh Sambal yang disebutkan sebagai keturunan dari Ba'alawi. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Polanya pola beda lagi, pola baru gitu, modus baru gitu lah. Kemudian kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad ke-9. Nah, ini yang dijiplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Sambal itu adalah jiplakan dari Ibnu Hisan. Ibnu Hisan ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kalau tidak percaya, silahkan siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya, di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi. Saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakininya. Bagaimana meyakininya? Mau itu hanya husnudon berarti atau suudon? Karena polanya sudah ketahuan. Kalau 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7 dan 9. Kalau kita katakan 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7, 9, dan 11. Kalau kita katakan 2, 4, 6,
maka selanjutnya adalah 8, 10, 12. Tidak perlu kita menghitung-hitung dengan kalkulator. Kita akan tahu bahwa setelah 1, 3, 5 adalah 7 dan 9. Kita punya ilmu, punya otak yang diberikan Allah, ngapain kita susah-susah kalau pola algoritma itu sudah kita tebak? Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Jangan kita disuruh cari manuskrip. Yang tidak percaya bahwa saya katakan dia bohong, harus nyari manuskripnya. Gus Rumel, kenapa Kiai Imat nggak cari manuskrip Alwi bin Thohir itu? Saya punya kitabnya Al-Majdi, bahwa di dalam Al-Majdi itu bukan bin Al-Hasan tapi Minal Hasan. Lalu Alwi bin Thohir abad 14 dia palsukan, minnya itu dirubah menjadi bin. Akhirnya salah, beda pengertiannya. Kata Gus Rumel, Alwi bin Thohir berdasarkan manuskrip yang dia lihat. Mana manuskripnya? Dia tidak bilang dari manuskrip mana. Sementara Al-Majdi ketika mengatakan itu adalah Minal Hasan, itu berdasarkan manuskrip, dan manuskripnya disebutkan dalam muqaddimah. Ini manuskrip ditemukan di anu, dipegang anu, ditulis tanggal sekian, tahun sekian. Uqudul Almas itu ditulis abad ke-14 tanpa manuskrip. Katanya mengaku melihat manuskrip tanpa menyebutkan manuskripnya ada di mana, ditulis oleh siapa dan tahun berapa. Sementara Uqudul Almas ini Al-Majdi, ketika salinannya itu dicetak menjadi sebuah kitab, menyebutkan bahwa salinannya ditulis pada abad ke-12. Salinannya sekarang ada di perpustakaan anu, ditulis oleh Mang Anu. Lalu sesuatu yang berdasarkan alamat yang jelas melawan sesuatu di abad 14 yang tidak punya alamat sama sekali, mana yang menang dan mana yang harus dipertanggungjawab? Ini yang terjadi. Kemudian kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Diyah Shihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejaman. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, semuanya lengkap. Ini binnya anu, belajarnya di anu, pergi ke anu dan sebagainya, tetapi tanpa referensi kitab pada masanya. Bahkan sampai abad ke-9 tidak bisa disebutkan satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya abad berapa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafaf. Hanya itu saja mentoknya. Dengan satu lagi kitab Al-Ghurar di abad ke-10. Kitab Al-Ghurar, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku referensi utama nasab Ba'alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafaf. Jadi abad 10 sudah nambah tuh. Tadinya abad 9 hanya ada Al-Burqah dan Al-Jauharus Syafaf. Abad 10 nambah satu namanya Al-Ghurar. Nanti ada lagi kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus, ada 4. Nanti tumbuh lagi. Nanti abad 11 makin banyak. Abad 12 makin banyak. Sehari ini ratusan kitab menyatakan nasab Ba'alawi dan sejarahnya, tetapi semuanya akan mentok dan habis
pada abad ke-9, referensinya tidak akan bisa nganclong ke abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, dan abad ke-4, karena memang semuanya is nothing. Orang ini tidak pernah ada.